Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberi kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai 6 fitnah terbesar yang bertebaran jelang hari kiamat. Yang pertama yaitu diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan bahwa diutusnya beliau sebagai Rasul terakhir termasuk salah satu tanda-tanda kiamat. Artinya kiamat itu sudah dekat karena beliau Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan penutup para nabi. Tidak ada lagi nabi sesudah beliau. Dalam sabdanya, jarak antara pengangkatan aku sebagai Rasul dan hari kiamat seperti dua jarak ini, yaitu dua jarinya. Riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain, beliau berisyarat dengan jari telunjuk dan jari tengahnya. Ketika membahas tanda kiamat, Imam Al-Qurtubi menyatakan bahwa tanda yang pertama ialah kemunculan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau Nabi akhir zaman, antara beliau dengan hari kiamat tiada Nabi lagi. Kedua yaitu terbelahnya bulan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, telah dekat datangnya saat kiamat dan telah terbelah bulan. Dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat sesuatu tanda mukjizat, maka mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Quran Surat Al-Qamar ayat 1 hingga 2. Dalam menafsirkan ayat di atas, Ibnu Katsir menyatakan bahwa peristiwa terbelahnya bulan telah terjadi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang mutawatir. Dengan sanad yang sahih, para ulama telah bersepakat bahwa peristiwa tersebut merupakan salah satu mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Mas'ud bercerita, ketika kami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mina, tiba-tiba bulan terbelah menjadi dua bagian. Satu bagian berada di belakang atas gunung Hira dan separuh lainnya berada sedikit di bawahnya. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada kami, saksikanlah. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga yaitu keluarnya api dari wilayah Hijaz yang menyinari bunuh-bunuh unta di Busra atau wilayah Syams. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan tidak akan terjadi hari kiamat sebelum keluar api dari wilayah Hijaz yang menyinari bunuh-bunuh unta di Busra. Hadis riwayat Bukhari. Imam Nawawi berkata, pada zaman kita, api ini pernah muncul di Madinah tahun 654 Hijriah. Apinya besar sekali, muncul dari sisi timur kota Madinah, di belakang Hira. Peristiwa ini juga diketahui oleh penduduk Syam dan semua negeri, dan penduduk Madinah yang menyaksikannya telah menceritakannya kepadaku. Keempat, yaitu banyaknya kekacauan. Banyak nas sahih yang menunjukkan salah satu di antara tanda kiamat yaitu banyak terjadi kerancauan, peperangan, dan pembunuhan. Juga munculnya banyak fitnah di tengah-tengah kaum muslimin yang berbentuk perpecahan. Yang terakhir, saling mengkafirkan dan memfaksikan, bahkan diakhiri dengan pembunuhan. Merajalelanya kemaksiatan di kota-kota dan desa-desa. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara tanda hari kiamat adalah ilmu diangkat, kebodohan muncul, perzinaan merajalela, minum-minuman keras merebak luas,
kaum pria sedikit dan kaum wanita banyak, sehingga 50 orang wanita hanya memiliki 1 orang laki-laki yang menanggung urusan mereka. Hadis riwayat Bukhari. Yang dimaksud dengan ilmu dalam hadis ini adalah ilmu syariat, yaitu ilmu yang menunjukkan manusia ke jalan yang lurus menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Ilmu yang mengenalkan Allah beserta nama-nama dan sifatnya. Ilmu yang menunjukkan cara beribadah yang benar kepada Allah, gambaran bermuamalah yang baik dengan sesama kaum muslimin, dan lain-lainnya. Dalam hadis lain yang meriwayatkan Imam Bukhari menerangkan bahasa seterangkatnya ilmu, yaitu sesungguhnya Allah tidak menyebut ilmu secara langsung dengan mengambilnya dari para hamba, tetapi dengan mewafatkan para ulama sampai bila tidak menyaksikan 1 orang pun. Maka manusia mengangkat pemimpin yang bodoh. Mereka ditanya, maka mereka tokoh-tokoh itu memberi fatwa tanpa dasar ilmu, sehingga dia sesat dan menyesatkan. Ulama juga memberikan beragam penafsiran tentang makna ilmu diangkat. Di antaranya yaitu hilang dari hati kaum muslimin, atau matinya para ulama, atau orang-orang yang menghafal Al-Quran tetapi tidak mengamalkannya, atau ilmunya yang tidak bermanfaat. Kesimpulan dari semua itu, maka yang tersisa kebanyakan adalah orang-orang yang jahil, tidak berilmu. Akibatnya manusia berdaulat pada pemimpinan orang yang kosong dari ilmu, sesat dan sekaligus menyesatkan orang lain. Karena apabila orang itu ditanya, dia akan menjawab tanpa dasar ilmu. Yang kelima yaitu keluarnya para dajjal, pendusta yang mengaku sebagai nabi. Nabi SAW bersabda, akan ada pada umatku 30 pendusta, semuanya mengaku sebagai nabi. Hadis riwayat Abu Daud. Ini semua sudah terjadi kecuali Dajjal yang terakhir. Sebagai misal, Al-Aswad Al-Ansi di Yaman muncul pada masa-masa akhir kehidupan Rasulullah SAW. Pada akhirnya ia dibunuh oleh kaum muslimin di benteng persembunyiannya. Yang kedua yaitu Tulaiha bin Khuwailid Al-Asadi, mengaku sebagai nabi pada masa Rasulullah SAW masih hidup. Dia sempat dibunuh hingga masih bertahan hidup pada masa Khilafah Abu Bakar. Ia lari ke Syam lalu masuk Islam. Kemudian dia ikut perang dan menemui syahid, insya Allah. Yang ketiga yaitu Musailamah Al-Kadzab pada tahun 9 Hijriah. Dia datang kepada Rasulullah SAW bersama jamaahnya dan kembali ke Yamamah, lalu murtad dan mengaku sebagai nabi. Ia binasa di tangan Wasih bin Hab pada masa Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang keempat yaitu Sujah binti Al-Harith yang mengaku sebagai nabi. Kemudian ia bertemu dengan Musailamah Al-Kadzab dan jadi istrinya. Setelah Musailamah terbunuh, dia kembali ke negerinya, kemudian masuk Islam dan mati dalam keadaan Islam di Basrah. Juga pada zaman tabi'in, yang pertama yaitu Al-Mukhtar bin Abi Ubaid Al-Thaqafi. Orang ini sebelumnya penganut Syiah, kemudian mengaku sebagai imam dengan nama Muhammad bin Hanifah. Ia mengaku bahwa Jibril menurunkan wahyu kepadanya dan dia terbunuh di Kufah. Yang kedua yaitu Al-Harith bin Sa'id Al-Kadzab di Damaskus pada zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Setelah beritanya sampai ke telinga Khalifah, keberadaannya langsung dilacak lalu dibawa menghadap beliau. Kemudian Khalifah mendatangkan para ulama untuk menasihatinya, tetapi ia menolak. Maka Khalifah pun menyalibnya. Pada zaman yang terakhir ini muncul di India seorang laki-laki yang bernama Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani. Ia mengaku mendapatkan wahyu dari langit dan mengaku sebagai nabi, atau oleh para pengikutnya dikatakan sebagai mujaddid, pembaharu. Pengikutnya masyhur dengan nama Ahmadiyah. Para dajjal yang disebutkan di atas hanyalah sebagian saja. Satu persatu akan muncul, baik bentuk perdukunan atau pengobatan alternatif, atau apa saja yang intinya mengaku mendapat dari Allah. Dan yang terakhir nantinya ya Al-Masih Al-Dajjal,
Al-Ahwar. Yang keenam, tanda-tandanya yaitu banyak terjadi gempa bumi. Tidaklah hari kiamat itu akan tiba sampai ilmu tercabut dan banyak terjadi gempa bumi. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikian penjelasan singkat mengenai tanda-tandanya hari kiamat yang harus kita imani. Hendaklah kita sebagai kaum muslimin selalu memperhatikan dan selalu mempersiapkan diri untuk menyongsongnya. Dunia adalah ladang amal, sementara akhirat tempat penilaian amal. Orang yang merugi adalah orang manusia yang tidak mewaspada dalam kehidupan duniawinya. Semoga pembahasan singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Allahumma amin.